Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Di beberapa tempat atau di beberapa negara punya bela diri terbaik dan pasti merasa bela dirinya lah yang terbaik, bela dirinya lah yang paling efektif. Tapi seiring berjalannya waktu, tidak jarang para praktisi dengan bela diri yang berbeda adu kemampuan bertarung. Misalnya, praktisi karate lawan praktisi taekwondo, Muay Thai lawan kickboxing, tinju lawan Wing Chun, judo lawan sambo, kungfu lawan silat, sambo lawan jiu-jitsu, gulat lawan shoot fighting, dan masih banyak lagi. Itu populer di era 90-an awal. Lalu muncullah UFC, yaitu suatu ajang pencarian bela diri apa yang paling efektif. Lalu seiring berjalannya waktu, terlihatlah bahwa Brazilian Jiu-Jitsu dianggap bela diri yang paling efektif. Lalu waktu demi waktu mulailah terlihat gulat atau wrestling adalah yang lebih efektif dibanding Brazilian Jiu-Jitsu. Lalu apakah iya bahwa gulat adalah bela diri yang paling efektif? Apakah benar gulat lebih efektif daripada Brazilian Jiu-Jitsu? Apakah Brazilian Jiu-Jitsu bisa mengalahkan semua bela diri? Tentu jawabannya adalah tergantung. Belum lagi jika kita mengenal apa itu Krav Maga, yang mana di dunia militer menilai bahwa ini adalah seni bela diri paling mematikan di dunia. Karena di dalam prinsip Krav Maga adalah bagaimana caranya secepat mungkin melumpuhkan lawan apapun tekniknya, sekalipun dengan cara ilegal. Misalnya, Anda diserang nih atau ditodong dengan pisau atau senjata api, maka Krav Maga mengajarkan cara untuk melumpuhkan secepat mungkin supaya pisau atau senjata api itu jatuh atau malah pindah ke tangan Anda. Nah, tapi sama seperti semua bela diri lainnya, apapun jenis bela dirinya, yaitu biasanya bela diri tersebut akan terlihat hebat dan begitu sangat efektif karena yang berbicara adalah masternya, sedangkan yang mendengarkan adalah muridnya. Tentu sang master terlihat yang paling hebat di dunia menurut para muridnya. Sang murid terkadang harus rela seperti mengalah agar sang master terlihat kuat dan hebat, dan bahkan tak terkalahkan. Sang murid tidak boleh melabrak aturan yang ada dalam perguruan. Murid harus mengikuti rules yang ada, sekalipun muridnya punya cara lain untuk melumpuhkan sang master. Nah, itu sangat umum hampir di seluruh perguruan bela diri di dunia. Bahkan hal-hal bodoh seperti ini ada saja yang masih percaya. Tapi apa jadinya kalau sang master bertemu dengan master bela diri lainnya? Nah, belum tentu sang master akan terlihat hebat, karena master yang satunya lagi tidak akan mungkin pura-pura jadi muridnya yang nurut aja gitu, mau disuruh apa aja mau. Sama halnya sang master Krav Maga, belum tentu hebat di depan master dari karate atau gulat, karena fokusnya Krav Maga atau ruang lingkupnya itu nyaris tidak kompetitif, karena bukan untuk kompetisi. Bisa jadi master Krav Maga selama ini hanya berhadapan dengan para muridnya atau para orang awam yang belum bisa bela diri. Kalaupun pernah, mungkin hanya beberapa kali atau hanya sekedar sparring yang tidak sampai mati-matian. Nah, itu juga kenapa walaupun Jeet Kune Do dan silat dinilai sangat mematikan, karena di Jeet Kune Do hampir semua unsur bela diri ada di sana. Dan begitu juga dengan silat yang begitu lengkap unsurnya, di mana tidak hanya ada striking, tapi juga ada grappling. Tapi karena secara perguruan masih tradisional dan belum ada perubahan dari pola sparringnya, yang mana hanya murid dan guru sesama satu bela diri, sehingga perkembangannya masih di situ. Jadi baik Krav Maga, Jeet Kune Do maupun silat belum bisa dikatakan yang paling efektif di dunia. Lalu bagaimana dengan bela diri lainnya? Menurut gue pribadi, ada beberapa bela diri yang sangat efektif. Di antaranya Krav Maga, Jeet Kune Do, silat, wrestling, Muay Thai, combat sambo, kickboxing, boxing, judo, Brazilian Jiu-Jitsu, Wing Chun, karate, dan taekwondo. Semua bela diri yang tadi gue sebutkan semuanya dinilai sangat mematikan. Seperti Krav Maga, Jeet Kune Do, dan silat yang tadi udah gue bahas. Lalu wrestling, apakah wrestling sangat mematikan? Mematikan ya, karena banyak pegulat yang juara di UFC di era lama maupun di era modern ini. Tapi ingat, gulat itu hanya sekedar menjatuhkan lawan alias tidak ada pukulan maupun tendangannya.
Jadi walaupun legenda gulat di UFC seperti Dan Severn, Tank Abbott, Don Free mendominasi lawannya, tapi mereka pun menang karena menambahkan unsur yang tidak ada di gulat, yaitu striking. Gimana caranya pegulat menghabisi lawannya jika tidak ada pukulan dan tendangan? Apakah dengan hanya men-takedown lalu tidak ada kuncian? Pegulat bisa sering juara karena tidak semua selain pegulat punya kekuatan tubuh yang merata. Contohnya petinju. Mereka kalau soal footwork jelas rajanya. Dan gue yakin bela diri lain belum tentu sefokus boxing dalam hal mengajarkan footwork. Apalagi kalau ngeliat footworknya Mike Tyson pada era kejayaannya. Itu asli merinding banget ngelihat kecepatannya Mike Tyson. Tapi ketika kedua tangan petinju itu dikontrol atau ditahan lalu dibuat lelah, apalagi kalau sampai dibawa ke bawah, maka lumpuh sudah kemampuan boxingnya. Kecuali petinju tersebut punya takedown defense yang bagus. Tapi masalahnya, di boxing tidak diajarkan takedown defense. Sedangkan di dalam gulat, walaupun diajarkan takedown, tapi tidak diajarkan memukul sebaik boxing. Jadi, sampai sini pahamkan bahwa semua bela diri punya kekurangan. Seperti halnya karate, taekwondo, kickboxing, atau muay thai. Sehebat apapun tendangan mereka, kalau sudah dibawa ke bawah, ya gimana caranya menembakkan tendangan kematiannya? Mau dia punya kekuatan seperti Kyokushin, atau elbow sekeras muay thai, atau tendangan berputar seperti taekwondo, atau hook yang mengerikan seperti di boxing, akan lumpuh jika dibawa ke bawah. Begitu juga dengan Brazilian Jiu-Jitsu. Di UFC era awal, hampir semua terpana dan mengakui bahwa Brazilian Jiu-Jitsu adalah bela diri paling mematikan di dunia. Tapi ingat, Brazilian Jiu-Jitsu punya kelemahan, yaitu dilawan dengan takedown defense yang sangat kuat. Intinya, bagaimana caranya supaya Anda tidak bisa dijatuhkan? Nah, kalau Anda nggak jatuh-jatuh, gimana caranya praktisi Brazilian Jiu-Jitsu mengunci Anda? Mungkin kalau adu takedown defense, mungkin yang paling kuat itu para pegulat. Karena memang itu spesialisasi mereka. Karena memang itu mainannya mereka, dunianya mereka. Belajar dari kasusnya ketika Demian Maia berkali-kali menjatuhkan Tyron Woodley. Kita tahu di era itu, Demian Maia adalah praktisi Brazilian Jiu-Jitsu paling mengerikan karena tingkatan sabuk hitamnya. Tapi Demian Maia tentu nggak bisa berkutik ketika Tyron Woodley tidak bisa dijatuhkan dengan 100% takedown defense berhasil. Atau kasus Ryan Hall yang habis dihantam oleh Ilia Topuria karena Ryan Hall hanya mengandalkan BJJ-nya. Dan ketika Topuria tidak bisa dijatuhkan, maka tamatlah Ryan Hall. Lu Min, dari tadi muter-muter mulu ngomongnya, bertele-tele banget. Nah, dari sekian panjangnya gue ngomong, justru teman-teman harusnya paham bela diri apa yang paling efektif di dunia. Ya apalagi kalau bukan MMA atau Mixed Martial Art. Gue yakin ini no debat, karena ketika seorang master di bela diri tertentu terus gabung MMA, maka dia akan sparring dong dengan ahli bela diri juga. Jadi bukan sparring dengan murid yang gak selevel lagi. Misalnya Khabib. Walaupun Khabib adalah master sambo internasional, tapi untuk masalah striking, Khabib menyadari walaupun sambo sangat mematikan dan MMA banget, dalam artian komplit lah, unsur apa aja hampir ada. Tapi tetap aja, kalau mau lebih fokus, ya harus belajar bela diri yang fokusnya striking. Dan ternyata Khabib memilih kickboxing. Lalu Kamaru Usman, yang dikenal punya kardio kuda, fisiknya bagaikan binaragawan, dan punya kemampuan gulat terbaik di kelasnya, tapi tetap butuh ahli striking, sehingga Kamaru Usman memilih boxing lalu berlatih kepada Trevor Whitman. Hasilnya, footwork Kamaru Usman lebih efektif dan tinju Kamaru Usman jauh lebih keras dan presisi. Begitu juga dengan Adesanya, yang dikenal dewanya striking, karena mampu meng-KO Robert Whittaker, yang gue rasa dia juga dewanya striking. Tapi Adesanya harus belajar takedown defense. Hasilnya, Adesanya adalah fighter kelas middleweight yang paling sulit di takedown. Dan di dunia MMA, para fighternya tentu akan mencari bela diri apa yang paling tepat, yang tidak hanya sekedar belajar jurus semata, tapi juga harus diaplikasikan di dunia nyata, alias harus sparring dengan ahlinya. Seperti halnya Khabib. Kenapa gulat Khabib begitu luar biasa? Karena rekan sparringnya siapa dulu? Yaitu Islam Makhachev dan Daniel Cormier. Ya wajar Khabib bisa sehebat itu. Jadi sehebat apapun praktisi Krav Maga, bisa saja lumpuh di hadapan juara MMA. Karena faktor MMA bukan hanya belajar soal kemampuan bela diri,
tapi juga dilatih ketahanan pukul lewat sparring, dilatih kardionya, dan tentu punya game plan yang lebih matang. Karena memang fokusnya bertarung beneran. Itu artinya kembali kepada filosofinya Bruce Lee, yaitu seseorang yang dapat beradaptasi dengan gaya apapun tanpa bentuk, mengadopsi gaya individu sendiri dan tidak mengikuti sistem gaya. Jadi walaupun sistem Jeet Kune Do sangat lengkap, tapi belum tentu Jeet Kune Do adalah yang terbaik. Karena mengikuti sistem Jeet Kune Do saja berarti membenturkan filosofi Bruce Lee itu sendiri, yang mana seorang fighter bertarung tidak mengikuti sistem gaya. Jadi tidak bergantung pada bela diri tertentu, alias harus mengenal dirinya sendiri, apa yang terbaik dalam dirinya. Sedangkan sistem Jeet Kune Do hanyalah sarana, yang jika tidak cocok maka jangan dipaksakan. Walaupun sangat banyak bela diri hybrid, alias bela diri A dicampur bela diri B, seperti American Kenpo, Close Combat, Combat Hapkido, Jaitai Kakuto, Jujutsu, Kaju Kenbo, Kudo, Luta Livre, Sanda, Shaolin Kenpo Karate, Shidokan Karate, Shotokan Karate, Shoot Boxing, Shoot Wrestling, Shoot Fighting, Sistema, Tang Sudo, Valetudo, dan masih banyak lagi. Tapi semua bela diri tadi hanyalah sarana. Dan kalau mau bertarung di MMA, jangan terpaku pada satu bela diri, sekalipun bela diri hybrid. Nah, kalau teman-teman masih nggak setuju dengan pendapat gue, kita diskusi dengan sehat di kolom komentar ya. Kita saling belajar ya. Gue yakin teman-teman punya ilmu atau wawasan yang lebih tinggi dari gue pribadi. Jadi, jika kurang setuju, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.